والذين لا تركون حوضهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Allahumma arhamna bil Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak semuanya dan bapak ibu guru dari MTSN 5 Karanganyar yang berbahagia, saya yakin dan aku yakin bahwa yang hadir ini adalah orang-orang yang terpilah dan terpilih yang nanti dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga. Allahumma amin. Saya mau bersedia Bapak Ibu ya. Hari ini kita patut bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi nyawa, masih diberi umur panjang. Tidak semua dari kita bisa hidup lebih lama. Untuk ini bocah-bocah wis tangi kabeh. Coba nak ditur. Kok nak bablas piye? Oh, wangel ya. Ibu bapak, alhamdulillah kita sowan ke sini, kita kumpul di sini tujuannya satu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ucapan pertama yang kita patut ucapkan adalah kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kita kalau ingin nanti masuk surga, setelah kita itu taat sama Allah, maka yang kedua taat pada Rasulullah. Caranya apa? Salah satunya sering bersolawat. Maka kita bersolawat kepada Rasulullah agar Rasulullah SAW nanti memberi syafaat buat kita semuanya. Ya, kita nanti sebut namanya oleh Rasulullah di pintu surganya. Allahumma amin. Anak-anak, saya mau tanya, sayang nggak sama bapak ibu? Yakin? Cinta nggak sama mereka? Yakin? Bu, Pak, sayang nggak sama anak bapak ibu? Saya setuju. Saya mau bukti. Coba anak-anak, kamu tengok ke belakang, lihat wajah bapak ibumu. Kita ini gue dengan dice. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Sekarang coba awe-awe dada. Ya, dada sama bapak ibu. Tak kasih tahu, kamu dada atau sejauh ngorotok ini. Berarti belum connect. Coba lihat lagi, kamu dada. Kalau bapak ibu menjawab gini-gini, dan bapak ibu sayang sama kamu. Nah, oh anak sopor kan? Siap, coba lihat. Bapak ibu buktikan kalau itu anak jenengan dengan sama-sama melambai. 1, 2, 3. Oh, alhamdulillah. Orang kelaru toh. Anak-anak udah tahu posisi bapak ibunya. Oke, sekarang saya mau cek lagi karena tema kita hari ini adalah sehidup sesurga. Maka butuh komitmen. Saya tanya lagi anak-anak, saya nggak sama bapak ibunya? Sayang ya? Oke. Bapak ibu sayang nggak sama anaknya? Sayang. Sekarang jujur, bapak ibu kalau yang sayang sama anak, jawab dengan jujur. Siapa di antara panjenengan yang belum pernah marah sama anak? Angkat tangan. Ini. Bu, Pak, sayang sama anak? Cinta nggak sama mereka? Pernah marah? Jangan apa sering? Allah Akbar. Saya nggak percaya kalau dengan sering marah. Saya tanya anak-anak dulu. Anak-anak saya nggak sama bapak ibu? Pernah dimarahi nggak? Jangan apa sering? Udah banter sama. Ciri penghuni surga nanti adalah keluarga yang jarang ada marah. Anak-anak sering dimarahi bapak ibu? Sering? Jawab dengan jujur. Kalau mereka marah sama kamu, siapa penyebab marahnya? Bukankah penyebab marahnya kamu sendiri? Ya toh? Tangi
hijau ini, warna hijau itu warna surga, Ustaz. Ini tanda-tanda baik ini. Ustaz. Ya, maka jangan nodai jas warna hijau kamu itu dengan perbuatan-perbuatan yang menghalangi kamu masuk surga. Ya. Maka hari ini yuk kita komitmen bareng-bareng sama ibu dan bapak kamu bahwa kita semuanya ingin masuk surga bersama-sama. Allahumma. Nah, 12 jam ke depan Kak Nasir mau bicara terus. Harus sama saya. Oh. Sepertinya aja ya. Bagaimana kalau 10 menit? Habis itu bal-balan. Ya. Ibu dan bapak, hari ini kita mau komitmen bareng-bareng supaya apa? Supaya tidak ada lagi kedengaran penghafal Quran yang kelakuan yang gak kayak penghafal Quran. Banyak bapak ibu anak-anak di sana nih, karena saya kasih tahu. Kita lesannya menghafal Quran, otaknya menghafal Quran, tapi perilakunya tidak. Maka ini akan jadi penghalang bisa masuk surga. Nah, saya mau ngapa satu dulu. Ciri penghafal Quran itu di rumah jadi cahaya. Di rumah jadi kurota ayun, penyejuk pandangan. Tadi bapak ibu sudah saya tanya, kamu juga sudah saya tanya, pernah dimarahi? Pernah. Jarang apa sering? Sering. Bu, Pak, kalau habis marah itu gelap apa puas? Gelap apa puas? Gelap apa keras? Oke. Anak-anak, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Tidak akan pernah satu orang pun bisa masuk surga meskipun hafalan Qurannya banyak, ibadahnya banyak, sedekahnya banyak, tapi dia tidak memuliakan orang tuanya. Ciri anak soleh, solehah itu yang mampu menyebut nama orang tuanya dalam doanya. Pertanyaannya simpel, kamu siap nggak hidup tanpa orang tua? Oleh karena itu, jangan bikin orang tua marah, jangan bikin orang tua sedih, jangan bikin orang tua kamu kecewa. Kenapa? Ridhollaha biridho walidain. Nah, hari ini karena semua awali dulu dengan sebuah permainan. Pengen nggak di rumah kayak surga? Nggak ada marah, mau? Ibu bapak pengen nggak di rumah nggak ada marah? Mau? Maksudnya ya nggak mau ada marah gitu ya. Setuju? Nah, kita konten dari sini ya, karena ingin rumahnya kayak surga. Gampang. Ibu bapak mumpung komplit ini, ibu bapak sama anak. Nanti saya akan sebutin 4 tips ya agar rumah kita itu laksana surga. 1, tapi ada syaratnya. Nanti kalau saya bilang cek, anak-anak, ibu dan bapak tepuk 1. Gampang kan? Kalau saya bilang cek tepuk 1. Ini sepele, tapi belum tentu bisa semuanya. Saya mau coba, kita cek dulu ya. Kita tes. Kalau saya bilang cek tepuk 1. Sing pengen omahe koyo surga. Cek, kurang. Cek, kurang banter. Cek, kurang kompak. Cek, kalau ceknya 2, tepuknya 2 ya Pak ya. Siap. Cek, 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 cek. Mantap. Dan kelihatan kompaknya ini ya. Kalau saya bilang dulu, ibu, bapak dan anak-anak tepuk paha. Pahane duri-duri. Kurang kontrolnya. Siap? Kalau dunya 2, tepuknya 2. Permainan dimulai. Kayak efek. Oh, tahu efek. Bu, tahu apa enggak, Bu? Oh, tahu. Ini anak-anak tahu efek enggak? Penghafal Quran tahu efek kok. Syaratnya 4 Bapak Ibu kalau pengen rumah kita laksana
yang TikTok itu? Ya, pertama harus ada love, ada cinta di rumah. Anak harus cinta sama ibu bapaknya, ibu bapak cinta sama anaknya. Kedua, dia cinta tanpa syarat. Tanpa syarat. Mencintai ibumu apa adanya, mencintai bapakmu apa adanya. Gak boleh kita cinta sama mereka karena gak boleh. Pertanyaannya, sudah ada cinta belum? Buktikan. Level 1, 2 perintah. Ingat Bu, Pak, anak-anak, saya tepuk tangan, Bu tepuk paha. Level 1 ini bukti bahwa kita punya cinta yang tulus pada keluarga kita. Orang itu keliru, nah kalau bukti ngapus. Level 1, 2 perintah. Siap. Cek, cek. Cek, cek. Dung, dung. Cek, dung. Dung, cek. Cek, cek. Dung, dung. Cek, dung. Dung, cek. Lawas, aman. Ini cintanya asli. Gak ngapusi. Kenapa Bapak Ibu cinta itu ada di rumah? Supaya kita itu bisa terus berhusnuzon. Anak pada orang tua pada anak, ibu pada bapak pada ibu, adik pada kakak, kakak sama adik. Cinta. Deal. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Cinta, love. Do you know what's love? Yes or no? What is love? Cinta itu adalah sesuatu yang datang dari hati, yang dia 100 menerima kehadiran seorang tanpa syarat. Ya, oke. 1, cinta. Kalau kamu udah cinta utuh, tulus pada ibu bapakmu, maka kamu gak akan pernah bikin mereka kecewa. Dan ibu bapak juga demikian. Kalau di rumah ada cinta, maka dia akan merawat keluarga itu dengan sebaik-baiknya. Syarat kedua, kalau pengen bahagia di rumah kayak laksana surga, setelah cinta, yang kedua harus ada yang namanya ikhlas. Apa dong? Dua, ikhlas. Apa? Ikhlas terhadap ibu bapaknya, ikhlas terhadap anaknya. Pertanyaannya, sudah punya ikhlas belum? Sudah? Ciri ikhlas adalah tidak banding-bandingkan. Tidak membandingkan ibunya sama ibu orang lain. Tidak membandingkan bapaknya sama bapak orang lain. Tidak membandingkan anaknya sama anak orang lain. Kok pantasnya suaranya? Pak kamu sering dibanding-bandingin? Ciri ikhlas adalah dia gak bandingin kakak sama adik, adik sama kakak, anaknya sama anak orang lain, gak bandingin ibunya sama ibu orang lain. Bapakmu kalah orang. Iqbal. Maka ibu dan bapak kalau udah ikhlas, yakin bapak itu percaya sama saya, maka anak akan betah di rumah. Orang tua juga betah di rumah. Maka ciri ikhlas 1, dia gak gampang banding-bandingin. Yang kedua, dia gak gampang mengeluhkan keadaan anaknya atau keadaan orang tuanya. Ya. Nah, pertanyaannya, udah ikhlas belum jadi anak ini? Ikhlas. Maka konsekuensi ikhlas jadi anak adalah taat sama ibu bapaknya. Taat, berbakti, tidak bikin orang tua kamu kecewa sedih. Itu ciri ikhlas. Ibu bapak udah ikhlas belum sama anaknya? Ciri ikhlas tidak banding-bandingkan anaknya. Wih, pokoknya kamu kan anteng nurut ya Allah. Itu kan orang tua sana. Kalau yang ini aman. Tidak ya Bu ya? Tidak beda. Ya. 2, ikhlas. Apa udah ikhlas? Kita buktikan. Sing gampang lo
konangan hari ini. Sing sering banding-bandingan konangan hari ini. Level 2, 3 perintah. Ingat, cek tepuk tangan, dung tepuk paha. Sing kleru berarti ngapusi. Ya, cek, cek, cek. Cek, cek, cek. Dung, dung, dung. Cek, cek, dung. Dung, dung, cek. Cek, dung, cek. Dung, cek, dung. Dung. Sing kleru papat. Lah, dung, cek. Ikhlas. Maka kalau udah ikhlas Bapak Ibu, maka nggak akan ada lagi pembandingan di rumah. Sudah, Bu, Pak, percaya sama saya. Anak kita ini semuanya punya karakter sendiri. Mereka punya cita-cita yang berbeda-beda. Maka nggak adil kalau dibanding-bandingkan. Betul? Karena saya yakin, kamu nanti penghafal Quran yang punya profesi yang berbeda-beda. Ada pengusaha sukses. Ada seorang guru yang sukses. Tentara yang sukses. Polisi yang sukses. Ilmuwan yang sukses, atlet yang sukses. Mas, cita-cita ngopo? Nggak ada. Ini besok 20-30 tahun lagi jadi jenderal. Maka tidak ada cita-cita yang nggak terwujud. Wih, gila banget. Cita-cita apa? Ustaz. Ustaz, Masya Allah. Keren ini. Ustaz yang kaya raya. Sekali manggung 1 M. Enggak 2 M. Matur nuwun, Mas. Kowe kok niku ngopo? Cita-cita guru. Guru TK, SD, SMP, SMA, atau SLB? SMP. Kak Nasir belum kenalan ya? Kak Nasir ini seorang guru juga. Kak Nasir guru. Kak Nasir guru TK. Oh, kejadian ini guru TK loh. Jangan ngece. Ini guru TK badan gede kayak Rambo, hatinya bimbo, Pak. Kak Nasir dari guru dari tahun 2000 sampai sekarang, guru TK. Guru SD juga, guru SMP juga, guru SMA juga. Kak Nasir juga ngajar mahasiswa juga. Rumahnya Kak Nasir kalau pengen tahu di Putu Cempo. Tahu Putu Cempo? TPA Putu Cempo tahu? Tempat pembuangan sampah itu loh. Mojo Songo tahu? Itu rumah saya. Bener. Kak Nasir putra daerah. 9 tahun jadi pemulung. Gini-gini mantan pemulung loh. Kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP pemulung. Pernah mogok sekolah gara-gara udah punya uang. Kelas 6 SD pernah mogok sekolah gara-gara udah punya uang. Terus balik Kak Nasir itu ngundang sini, manggil saya. Rene. Apa, Mbak? Rene asik. Rene ya. Kenapa? Ora, jadinya pulang dari sekolah mogok. Lah, terus duit tak? Duit piro? 1.000. Terus? Duit barang sa sekolah. Itu duit 1.000 berang denyo. Sesasi. Terus gue mogok. Gara-gara uang 100.000, Kak Nasir mogok gak mau sekolah. Kemudian mbahnya Kak Nasir bilang begini, nak gue mogok asal sekolah. Yo duit orang tua yang harus tok sesasi. Kemana? Sejak saat itu Kak Nasir akhirnya apa sadar. Akhirnya mau sekolah lagi lanjut SMP.
kemudian lanjut aliyah, beasiswa aliyah gratis 3 tahun. Kemudian habis aliyah kuliah dapat beasiswa di UNS gratis. Kemudian S2-nya 3 kali kan hasil. Di UNS, UMS, Uniba, semuanya gratis beasiswa. Pemulung, jadi pemulung. Anak pemulung aja bisa sukses, apalagi kalian yang bapak ibumu berjuang keras untuk kalian. Bahkan kalau ikut kelas khusus tahfidz, itu tandanya kamu bakal sukses. Makanya ojo neko-neko pemulung. Ya, gelem. Maka ibu bapak dan anak-anak hari ini karena hadir itu memastikan bahwa kalian punya masa depan cerah. Maka mulainya sekarang. Ya. Nah, saat ini profesi hasil guru. Ya, tadi ngajar TK, SD, SMP sama kuliah. Maka dan satu lagi yang tadi mau sebut, karena hasil juga ngelola sebuah sekolahan. Sekolahan ini sekolah inklusi. Inklusi itu anaknya tidak hanya anak reguler kalian, tapi juga anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, tahu? Ya kayak Down syndrome, autis, gitu. Tapi mereka, Bapak Ibu, saya sampaikan, mereka punya mimpi besar dan alhamdulillah di antara mereka ada yang sampai dapat beasiswa kuliah di UNS, di Unsahid. Bahkan ada satu anak kami, 2 anak kami itu punya prestasi di bidang melukis dan dia di endorse PT KAI. Dia dapat beasiswa seumur hidupnya, kuliah semaunya, naik kereta api seumur hidupnya. Kemudian dia diberikan galeri lukis. Maka kalau saya mau bilang sama kamu, tidak ada anak yang bodoh, percaya sama saya. Gak ada anak yang bodoh. Semua anak cerdas di bidang masing-masing. Ya. Kamu menghafal Quran, iya, wajib, harus mutlak, tapi kamu harus sukses di bidang masing-masing. Nanti akan ada penghafal Quran jadi jenderal itu orangnya. Ada seorang penghafal Quran jadi guru. Nah, ada penghafal Quran jadi ustaz. Ada nggak yang lagi pemain bola? Pemain bola, ada seorang pemain bola keren tanpa dimimbar dia telah mengislamkan ribuan manusia di Eropa. Apa namanya? Muhammad Salah, pemain Liverpool. Dia berdakwah tanpa di panggung. Dia berdakwah di lapangan bola. Karena dia pemain profesional, maka dia nggak pernah main bola di kelas, nggak pernah main bola di dalam rumah, main bolanya di lapangan bola. Maka kalau nendang masuk gawang, kalau kalian nendang di sini ke kelas, nendang kayak kocok. Ya. Jadi menghafal Quran tetap, tapi kamu harus punya cita-cita. Jangan sampai kamu nggak punya cita-cita. Kamu cita-citanya apa? Pramukti. Harus punya. Mulai sekarang. Aku rambut mencari. Mulai dari kesukaan kamu. Aku senangnya mana? Maka cita-citanya yang tepat apa? Mubah. Kalau seorang yang suka makan, ada profesi baru. Namanya kritikus makanan. Pernah dengar Bondan, Bu? Bondan pernah? Dia pernah ngisi acara di Trans TV. Dia itu tugas cuma satu, ngicipi makanan. Begitu ngicipi, Bu, anak-anak dibayar 15 juta. Bayangin. Kok ngicipi toh? 15 juta. Orang ngicipi mana sebenarnya? Tak piring, ngicipi Pak. Untuk ngicipi saya tidak tahu lah, tapi tentak. Maka anak-anak percaya sama Kak Nasir, semua anak cerdas. Gak ada yang tidak. Cuma kamu harus tahu kelebihan kamu di mana. Tahu Sule nggak? Sule itu pekerjaannya apa? Pelawak. Tahu jadi komposer? Pekerjaannya apa?
Tahu ya, artis ya. Tahu B.J. Habibie? Apa pekerjaannya? Ilmuwan, ya kan? Presiden pernah. Tahu Valentino Rossi? Siapa dia? Mereka ini pintar enggak? Pintar mana? Antara Deddy Corbuzier atau Sule? Sama pinternya. Ya kan? Sule pintar ngelawak, Deddy Corbuzier pintar podcast. Sule pintar ngelawak, belum tentu bisa podcast. Deddy Corbuzier tinggal dunian. Deddy Corbuzier sama Valentino Rossi pintar mana? Sama pinternya. Valentino Rossi pinter balapan, Deddy Corbuzier pinter podcast. Apakah Deddy Corbuzier pinter podcast sama pinter balapan? Enggak, salah satunya. Makanya kalau kamu ingin sukses, temukan satu kelebihan kamu dari kebiasaan kamu. Kemudian asah, latih betul-betul. Jangan jadi anak yang mager. Tahu mager? Malas gerak. Ya. Jangan anak yang malesan. Ingat, ini kata mbah saya dulu. Ini mudara banget. Ciri anak yang sukses itu dilihat dari bangun paginya. Semakin pagi dia bangun, maka semakin cepat dia sukses. Semakin lama dia bangun, semakin lambat dia sukses. Gak ada satu manusia yang sukses gara-gara tangannya kawanan. Gak ada, mimpi. Ya kan? Maka penghafal Quran di MTS 5 kok tangannya awan. Di sini-sini. Tangan itu jampiran. Cantik tuh. Apalah. Ya, itu. Yang pertama itu. Bangun pagi. Yang kedua, ciri anak yang sukses adalah ketika dia mampu ngurus kebutuhannya sendiri oleh dia sendiri. Contoh nih. Contoh sepele. Makan itu butuhnya siapa? Sendiri kan? Maka ciri orang sukses kalau habis makan, maka piringnya dia cuci sendiri. Maka dia lakuin itu, maka dia bakal sukses. Baju yang kamu pakai itu yang pakai siapa? Diri sendiri. Kalau kamu bisa mencuci baju kamu sendiri, maka kamu bakal sukses. Ya. Gak masalah mau di laundry, mau dicuci sendiri, tapi kamu harus sendiri. Setiap hal kecil ini kamu lakuin, maka kamu bakal sukses. Tapi kalau ini saja, kamu tergantung ibumu, tergantung bapakmu, jangankan sukses. Berkembang aja mungkin tidak. Kamu tergantung sama mereka. Kembali ke materi. Tadi ada 4 ciri sukses. Ciri keluarga bahagia. Satu apa tadi? Love, cinta. Ada cinta di rumah. Maka anak-anak sering-sering bilang cinta sama ibu bapaknya. Bu, Pak sering-sering bilang sayang sama anak-anaknya. Anak-anak pernah bilang sayang sama bapak ibu? Terakhir kapan? Bakwo. Ya, sekarang praktek dulu, ikuti Kak Nasir, anak-anak, ayo. Ikuti ya. Lihat ke sana semua. Nah, lihat ke sana, ya. Ikuti kata-kata Kak Nasir. Bapak Ibu, I love you. Tangannya begini no, ya kan? Nah, lagi ya. Ikuti ya, Bapak Ibu, I love you. So much. Bu, Pak balas. Anakku, artinya apa kuwi? Anakku, Ibu, Pak, I love you too. Tangan gini. Enggak sampai rumah gini-gini. Oke, sudah 2 ya. Cinta yang kedua ikhlas. Yang ketiga, kalau pengen rumah laksana surga, anak-anak, ibu dan bapak, yang ketiga harus ada satu lagi syaratnya. Apa itu? Sabar. Apa? Sabar. Ibu bapak harus sabar ngurus anak. Anak-anak sabar sama orang tua. Pertanyaannya, sudah sabar belum? Anak-anak udah sabar belum sama bapak ibunya? Tak kasih tahu rahasianya. Kebanyakan anak itu gampang marah, lebih gampang marah sama orang tuanya dibanding orang tua yang lain.
gampang tersinggung sama orang tuanya dibandingkan orang tua yang lain. Contoh, ketika bapak ibu menegur, ibu jomono, boben. Mohon maaf ya nak, tak kasih tahu. Kita itu kadang lebih mudah marah sama orang tua kita sendiri dibanding sama orang tua yang lain. Keliru. Ibu bapak sama, kita tuh kadang gampang marah sama anak kita sendiri. Sama anak orang lain, enggak. Yo, anakku dewe yo, enggak gitu. Maka bu pak, kalau gampang marah di rumah, mohon maaf, nanti hubungan anak sama orang tua jadi renggang. Pertanyaannya, sudah sabar belum sama anak dan orang tua? Anak sudah sabar sama bapak ibu? Ya, sudah katanya. Ibu bapak sudah sabar belum sama anaknya? Orang menangannya apa? Bapak ibu sabar nggak sama anaknya? Sabar ya? Berarti gampang mesut toh? Ayo kita buktikan level 3. Kalau kita ini tipe keluarga yang bahagia, maka ada sabar di rumah. Dan sabar itu nggak ada batasnya. Siap? Level 3, 4 perintah. Sekleru berarti gampang nesu nih omah. Konangan dewasa gampang nesu. Yang depan juga sama. Siap? Level 3, 4 perintah. Cek, cek, dung, dung. Dung, dung, cek, cek. Cek, dung, dung, cek. Dung, cek, cek, dung. Cek, dung, cek, dung. Dung, cek. Malah enak. Ini loh Bapak Ibu, ketawa kayak gini loh yang ditunggu-tunggu di rumah. Kita tuh jarang ketawa di rumah, tapi gampang banget ketawa di tempat lain. Bagaimana baik di jalan ini bisa terwujud kalau kita nggak pernah bercanda sama keluarga? Sekali waktu bupa anak-anak iti-iti aja loh boe. Sekali waktu bercanda sama ayahnya. Bapak Ibu, sekali waktu tebak-tebakan sama anaknya. Itu adalah ciri keluarga yang bahagia. Simple. Anak-anak, ini kan pernah Quran kan? Karena saya punya pertanyaan receh. Jawab kalau bisa, berarti kamu mudah bercanda sama ibu bapakmu. Coba tebak ini. Buah-buah apa yang bisa buat nyimpen barang? Ayo. Buah hati bukan. Buah kok buah hati? Strawberry bukan. Buah tangan bukan. Buah naga bukan. Yang betul adalah buah leci. Iya. Lagi simple ini Bapak Ibu. Cara meningkatkan hubungan anak sama orang tua. Tebak-tebak berikutnya. Kalau ini kalian masih nggak tahu. Gajah yang besar apanya? Gajah salah. Nah itu apa? Kandangnya. Pintar itu ya. Anak sama tanda dong. Bagus ini. Lagi. Oh simpel. Lele apa yang bisa terbang? Pintar ini. Bu, Pak, kalau rumah itu ada canda sama korek, insya Allah bahagia. Ingat Nabiullah Muhammad. Nabi kita tercinta itu begitu sama anak dan keluarganya itu humble. Bahkan dalam sebuah cerita, Sayyidatul Fatimah Zahra besok mau nikah dengan Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali. Nabi masih bercanda sama Fatimah. Saking dekatnya hubungan anak sama orang tua. Saking dekat hubungan orang tua sama anak. Maka anak sering-seringlah bersama bapak ibu. Ya, itu bapak ibu kamu sendiri. Maka jaga itu. Biar Al-Quran di kepalamu, Al-Quran di hatimu terjaga. Ya, jangan salah pilih teman. Karena saya mau tanya, siapa yang di rumah punya HP? Angkat tangan. Oh, semuanya punya. Ada yang nggak punya HP? Nggak punya? Masya Allah. Aku dari sini. Dia nggak butuh HP, dia butuhnya Al-Quran. Masya Allah. Insya Allah terjaga hatinya. Karena saya mau tanya, jawab dengan jujur. Siapa yang di rumah punya TikTok? Aku yang lebih. Siapa yang punya Instagram? Aku yang lebih.
Siapa yang punya Facebook? Aku yang duit. Siapa yang punya Twitter? Aku yang duit. Yang punya YouTube? Wah, sistem ya? Itu tak ada aku di Raiso. Yang punya akun YouTube ada? Kita follow-followan ya. Ini anak-anak bu, tak kasih tahu. Dia punya Instagram, akunnya hanya 1, 5. Ya kan? Akun kamu hanya 1 kan? Namanya Partini. Contoh. Dia bikin akun Instagram, 1 namanya Part, 2-nya T, 3-nya Ni. Kalau sedang dengan akun Part, dia pakai yang Ni. Karena tadi T lagi. Kak, pesan kanan satu. Kalau kamu bermedia sosial, harus berteman dengan orang yang bertanggung jawab. Jangan salah pilih orang, ya. Minimal kalau kamu punya akun media sosial harus berteman dengan ibu bapak. Kenapa? Sekarang baru tren scamming. Tahu scamming? Ya, Bu, Pak, baru tren scamming. Itu pencurian data. Karena banyak akun-akun abal-abal yang menggunakan foto anak jenengan, foto keluarga jenengan untuk digunakan kepentingan pinjol. Hati-hati. Bahkan kasus kejahatan sekarang sudah mulai marak, mulai dari ada yang namanya hipnotis melalui media sosial. Maka jangan mudah terima telepon orang yang nggak kamu kenal. Jangan mudah mau diajak video call oleh orang yang nggak dikenal. Ya. Maka pilih teman, jangan berteman dengan orang yang kamu nggak tahu siapa dia. Maka kalau kamu punya akun sosial, tolong salah satu cara menjaga kamu, pertama, jangan mudah berteman dengan orang yang nggak kamu kenal. Yang kedua, kamu harus berteman dengan keluarga kamu dulu. Tekok ibunya. Bu, Apa? kemarin gue, mbak, ibu punya Instagram. Orang. Buat gue. Ya kenapa? Aku butuh dikawal. Penting. Tanya bapak. Bapak punya Instagram buatan Pak? Itu cuma mobil Pak. Saya itu karena saya punya mbak. Bahaya karena itu punya Instagram tuh, bayangin. TikTokan barang. Kenapa? Saking bertanggung jawabnya sama cucunya. Dia nggak mau cucunya, anak-anaknya itu dikuasai media sosial. Mohon maaf anak-anak, ya jadi hati-hati belum anak laki-laki. Karena udah banyak korban. Kita itu mohon maaf, para penghafal Quran lebih penting Al-Quran atau HP? Tak tanya jujuran dulu. Tak cerita sih yo, biar kalian tahu kronologisnya. Jadi ceritanya dulu itu Kak Nasir pernah dipanggil sama ustadznya Kak Nasir di Iskarima. Dipanggil ke sana. Waktu itu Pak, Bu, saya dipanggil sama ustadz saya almarhum. Saya panggil, Mas Nasir, dalam ustadz, tolong sampaikan pada ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak untuk hati-hati sama HP itu. Orang jauh sudah sampaikan aja. Saya kaget, ini ustadz aneh. Kok wasiatnya saya diminta nyampaikan agar kita hati-hati sama HP. Biasanya yang nama ustadz itu kalau menasihati santrinya, jaga sholatnya, jaga hafalannya, jaga ngajinya, jaga ibadah. Enggak. Wasiat beliau untuk menyampaikan hati-hati sama HP. Saya bingung Bu, Pak anak. 2 minggu saya nggak bisa tidur mikir itu. Saya tanya guru saya yang lain, saya tanya ustadz saya yang lain, saya tanya semua orang yang lebih tahu dari saya. 2 minggu baru tahu jawabannya. Ternyata anak-anak, dulu sebelum ada HP, sebelum ada gadget, Bu, Mas, halo Pak Bu, masih hidup? Dulu sebelum ada HP, Pak Bu, anak-anak, kita itu khatam Quran setahun bisa 3 sampai 5 kali. Dulu sebelum ada HP, betul nggak betul? Dulu sebelum ada HP, kita khatam Quran bisa 3 sampai 5 kali. Sekarang setelah ada HP belum tentu setahun khatam. Betul Pak, betul? Dulu sebelum
kecuali yang harus di masjid atau ikut program Wadiwan Jus. Pertanyaannya sekarang, Al-Quran sama HP penting mana? Tenang nih. Al-Quran sama HP penting mana? Yang paling sering dipegang HP-nya apa Qurannya? Kalau di rumah megang Quran, megang HP. Beneran? Yakin? Alhamdulillah, aman Ustaz. Betul Bu? Orang kok ngapusi. Oh betul. HP-nya ada Al-Qurannya, ya kan? Betul? Ini canggih Bu. Si HP-nya ada Al-Qurannya, betul? Kalau jangan pakai HP yang dibuka Al-Quran apa TikTok? Betul Bu? Oh enggak. Ayo, kamu boleh bercengkerama dengan teknologi, boleh. Kamu boleh hidup dengan teknologi, boleh. Yang nggak boleh kalau hidup itu dikendalikan sama teknologi. Bangun tidur megang HP, mau tidur megang HP, mau sekolah pegang, pulang sekolah pegang, pagi mangan nyekel, ubah-ubah nyekel, nyapu nyekel, kamar mandi nyekel. Waneh kalian itu ya. Bu, Pak, ayo ini mohon maaf. Kamu anak-anak, program tahfidz ini bisa saja mohon maaf tidak nyantol di kepala kamu, tidak nyantol di hati kamu kalau kamu tergantung sama ini. Nanti bunga tua. Tahu bunga tua? Melebu tangan metu. Gak nyantol. Sekarang nak tak kasih tahu ya. Salah satu musuh terberatmu adalah HP. Ya, apa yang kamu lihat itu bisa jadi perbuatan kamu. Apa yang kamu dengar akan jadi ucapan kamu. Ya, maka sering-sering lihat yang baik, sering dengar yang baik, karena itu membentuk karakter kamu. Lanjut. 4 ciri keluarga bahagia. Satu apa tadi? Apa? Love. Cinta. Yang kedua? Ikhlas. Dan ketiga? Sabar. Pulang dari sini di rumah nggak ada marah lagi. Setuju? Setuju. Nggak boleh lagi bikin bapak ibunya marah. Setuju? Setuju. Bu, Pak, anak-anak di rumah bangun jam berapa? Ada yang jam 4, jam 5 udah telat buang. Bangun jam berapa anak-anak? Sebelum syukur sholat maghrib. Ya, buktikan. Ya, karena Al-Quran itu nggak hanya di otak sama di hati. Al-Quran ada di perbuatan. Percuma hafal Quran kalau perilakunya nyebelin. Ya, percuma hafal Quran kalau perilakunya bikin sakit hati. Apalagi orang tua kamu. Sudah 3, yang terakhir. 3 udah ya? Nah 3. Apa kita sabar? Sudah ya Ria, sekarang yang terakhir. Apa itu? Yang keempat Pak, kalau pengen rumahnya itu langsung surga harus ada kreativitas dalam membangun rumah tangga. Maksudnya apa? Nah, kamu harus tahu kesukaan dan yang gak disukai ibu bapakmu. Bu, harus tahu yang disuka sama yang gak disuka anaknya. Bu, Pak harus tahu kelebihan dan kekurangan anaknya. Maka kalau kita sudah tahu, anak-anak semuanya, kalau kamu tahu apa yang suka ibumu, maka do that. Lakukan itu. Ibumu suka kamu bangun pagi, ya bangun pagi. Bapakmu suka kamu selesai, ya selesai. Ibu bapak suka kamu itu olahraga pagi, ya olahraga. Ibu bapak suka kamu ngaji, ya kamu ngaji. Tapi kalau ibu bapak nggak suka kamu itu mager, ya jangan mager. Nggak suka kalau ibu bapakmu kamu umroh, jangan umroh. Maka itu insya Allah penyebab doa-doa kamu terkabulkan.
ketika kamu bikin bahagia orang tua. Punya kreativitas membangun rumah tangga. Bu, Pak juga sama. Anaknya ini dengan ini, anak dengan ini, kelebihan apa yang enggak punya kelebihan apa? Kelebihan apa yang harus tahu. Kalau kelebihannya misalkan, Mas, kamu punya kelebihan apa? Main apa? Apa? Mancing, mancing. Mancing masalah. Setiap kita pasti punya kelebihan, ya. Maka lawan kelebihan itu supaya jadi prestasi, ya. Sehingga nanti kalau kamu lanjut kuliah sesuai bidang kamu. Misalkan nih, tadi mana nih yang suka olahraga jenderal? Nah ini Pak Tentara. Berarti kamu suka olahraga dong? Nah, cocok. Kalau jadi tentara bangun pagi jam berapa? Sebelum subuh, bagus ya. Olahraga sehari berapa kali? Seminggu sekali. Oh, seminggu 4 kali. Oh, sekali olahraga berapa lama? Olahraga apa? Oh, voli. Masya Allah. Itu semas loh, Bung. Ya? Kita kalau mau pilih cita-cita terkabul, nak, mulai dari sekarang, bukan nanti. Yang mau jadi chef, mulai suka masak. Ada yang mau jadi chef kan? Yang suka, yang mau jadi pemain olahraga, ya mulai sekarang. Mulai dari bangun paginya dulu. Ya? Ada yang nggak yang mau jadi YouTuber? Ada nggak ini? YouTuber? Oh iya, sama-sama. Ada satu. Mau YouTuber apa, Kak? Tentang apa? Permesinan. Oh, permesinan, keren. Paling suka mesin apa? Motor, mobil, pesawat, tank? Diesel? Bisa gitu ya. Keren. Nah, sampai tapi udah mikir mesin bagus. Ada nggak yang pengen jadi pengusaha? Pengusaha apa? Batu bara? Baju? Oh, thrifting, konveksi, fashion, bikin, konveksi. Oh, pintar ya, bisa jahit lah. Oh, desain, wih, wajahnya udah wajah desainer. Mulainya sekarang, gak nanti. Ya, mulai gambar-gambarnya sekarang. Jadi bisa komputer dong. Misalnya pakai tangan atau pakai kaki, Kak? HP, tuh, nah HP bagus. Ini Kak, tak kasih tahu ya. HP ini bisa jadi senjata kamu sukses, tapi juga bisa jadi senjata kamu bangkrut. Maka gunakan sebaiknya. Oh, jangan stalking terus, mau lihat statusnya kancane terus, gitu kan? Ya, jangan. Harus produktif. YouTuber ya bikin konten. Ya, ini gudangnya ilmu sebenarnya. Oke, yang terakhir, kreatif 5 perintah. Kita keluarga kreatif atau tidak? Siap? Oke, siap? Bapak Ibu, anak-anak? Yang terakhir, buktikan kita keluarga kreatif. Cek, dung, dung. Dung, cek, dung, cek. Masya Allah, barakallahu fikum. Boleh tepuk tangan. Ini pengajian, nopo-nopo gitu ya. Bapak Ibu yang model saya tidak gini. Nah, pesan cuma satu. Kamu menghafal Quran toh? Maka satu-satunya cara biar Al-Quran kamu nggak lepas, maka buatlah lingkungan yang baik. Ya. Keluarga dibangun, Bu, Pak. Kamu harus pilih teman. Maksudnya apa? Bukan membatasi kamu, tidak, tapi kamu harus berteman dengan orang-orang yang baik, ya, supaya kita semua terjaga keluarganya. Keluarga kita biasa sakinah mawaddah warahmah. Kamu nanti sukses dunia akhirat. Allahumma. Ya. Sekarang kita ikhlas bareng-bareng, semoga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Allahumma. Tangan diangkat semuanya. Bapak Ibu boleh derek, tangan diangkat, pegang bahu, pinggang, kepala,
Bahu, ya Allah manut-manut, alhamdulillah. Taruh depan. Kita iklan bareng-bareng. Siap. Ini masjid. Ini masjid. Dan ini jamaahnya. Takbir. Ruku. Iktidal. Lalu sujud. Duduk iftiras. Sujud lagi. Tasyahud. Salam ke kanan. Salam ke kiri. Allah tunjukin. Ulang lagi coba ya. Fokus ya. Siap? Ini masjid. Dan ini jamaahnya. Takbir. Ruku. Iktidal. Lalu sujud. Duduk iftiras. Sujud lagi. Tasyahud. Salam ke kanan. Salam ke kiri. Aku berjanji. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Aku berjanji. Satu. Nah, jangan begini semua. Kita iklan bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Satu. Rajin salat. Sepanjang hayat. Dua. Tak lupa mengaji. Setiap hari. Tiga. Berbakti kepada orang tua. Empat. Taat dan hormat kepada guru. Lima. Menuntut ilmu. Tiada jemu. Enam. Setia kawan dan suka memaafkan. Tujuh. Cinta NKRI sampai mati. Allahu Akbar. Dibuka tangannya, taruh di pundak temannya sebelah kanan. Yang paling kanan taruh depannya, monggo Bu, Pak, ya Pak. Ya. Tangan taruh pundak temannya. Nah, ya kita berwasiat bareng-bareng, ikrar bareng-bareng. Monggo Pak, tangan Pak. Nah, kita sejuk sesurga ya. Ya. Ikuti kanasir. Kancaku. Ibu nama. Kancaku. Banter-banter ndak mapot. Kancaku. Eling. Nyebut. Istighfar. Sholat. Ngaji. Ning masjid. Tenanan. Sinau. Sekolah. Tenanan. Aja beli. Aja bolos. Aja kemaken. Aja kemayan. Dadiya. Bocah. Saleh. Salehah. Hehehe. Kaki tangan kiri diangkat. Taruh di pundak teman sebelah kiri. Nah, udah Bu. Berhasil ini Pak. Masuk lagi Pak. Enggak Pak. Ayo. Sahabatku. Sadarlah. Insaflah. Eling. Nyebut. Janji. Dadiya. Bocah. Sing bener. Betul bener. Ojo padu. Ojo merengut. Ojo until. Ojo pelit. Ojo nyokot. Ojo ngece. Ojo bully. Ojo ngeplak. Ojo gajo. Ojo jiwet. Ojo ngrumes. Ojo ngrasani. Ojo ngegek. Dadiya. Bocah. Saleh. Salehah. Hehehe. Allahu Akbar. Tepuk tangan buat semuanya. Udah iklan Bapak Ibu. Ini disaksikan oleh malaikat nanti kalau ada penghafal Quran. Kok kelakuannya? Nah itu oke. Berarti ini belum sungguh-sungguh. Ya. Yang terakhir kita mau berdoa. Silakan duduk yang bagus. Kaki dilipat. Oke, karena sebelum doa mau tanya lagi ya, tanya lagi sekali lagi. Saya nggak sama Bapak Ibu di belakang. Sekarang sekali lagi. Pastikan Bapak Ibu masih di sana.
Coba tengok sekali lagi. Kalau beliau lihat kamu ngawe-ngawe berarti kamu ada koneksi. Belakang, lihat ke belakang. Ada. Oke, bagus. Ya, sekarang kita fokus. Kita istighfar dulu sebelum berdoa bareng-bareng ya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Sekali lagi. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Baik, sekarang Kak Asri doa. Tolong dibantu amin, karena doa aminnya dari penghafal Quran itu insya Allah mustajabah. Sekarang Kak Asri mulai mau tanya lagi. Pernah nggak doa yang khusus? Doa khusus itu cirinya apa? Fokus, apa lagi? Merem, apa lagi? Hah? Boleh? Ada lagi? Nangis. Oke, ada lagi? Hah? Niat. Dari hati, masya Allah. Sekali ada yang ngomong. Anak, Bapak Ibu, saya nyali benar-benar pernah menyampaikan begini. Doa yang khusus itu, doa yang kita panjatkan, seolah-olah itu doa terakhir. Yang kita habis itu nggak bisa berdoa lagi. Ya, doa yang khusus itu adalah doa yang seolah-olah doa terakhir. Yang setelah itu kita nggak bisa doa lagi. Kalau yang kamu doakan ibu bapakmu, seolah-olah kamu mau pisah sama mereka. Kalau kamu doakan temanmu, seolah-olah mau pisah sama temanmu. Itu doa yang khusus. Maka sekarang, yuk kita buktikan kalau kita bisa doa yang khusus. Silahkan duduk yang bagus, pos terbaik. Siapa tahu ini waktu yang mustajabah. Di waktu duha ini Allah kabulkan semua harap dan cita-cita kamu. Maka jangan sepelekan doa, karena kita nggak tahu doa mana yang Allah terima. Sekarang silahkan semuanya tundukkan kepala, pejamkan mata. Tundukkan kepala, pejamkan mata, jangan dibuka matanya sebelum saya minta buka. Jika kamu belum mampu berdoa, biarkan temanmu berdoa. Jangan ganggu temanmu yang sedang berdoa, karena dia sedang ngobrol sama Allahnya. Dia sedang bermunajat sama Allahnya. Jangan ganggu. Rendahkan tubuh, rendahkan hati, karena kita hanya seorang hamba. Karena kita mulai doa setelah semuanya siap. Tundukkan kepala, pejamkan mata, bayangin kita sedang berada di depan Ka'bah. Karena saya yakin suatu saat Bapak Ibu anak-anak akan sekeluarga ke Baitullah. Maka minta sama Allah dengan penuh kesungguhan hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala binikmatil Islam.
alhamdulillah ala bi nikmatil Qur'an. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Ghafur Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb kami, saksikan kami ya Allah hari ini, keluarga besar MTS NB Karanganyar ya Allah, sudah menundukkan kepala, merendahkan tubuh, memejamkan mata, seraya memohon kepadamu untuk engkau ridho. Anak-anakku yang berbahagia, pagi ini adalah pagi yang istimewa yang tidak semua orang bisa menikmatinya. Kalian tahu sendiri, langit mendung saat ini, suasana syahdu sekali. Bisa jadi ini waktu yang mustajabah untuk kalian bermunajat kepada Allah, minta sama Allah. Jika hatimu belum bisa menyebut nama Allah, berarti kita masih keras hatinya. Aneh kalau penghafalan Quran nggak mampu menyebut nama Allah dalam hatinya. Aneh pecinta Al-Quran tapi nggak bisa menyebut nama Allah dalam hatinya. Coba rasakan detak jantungmu. Bukankah jantungmu sedang menyebut nama Allah? Nah, jadi menghafal Quran itu ada cita-cita mulia. Kamu tahu? Itulah manusia yang nanti mampu membangunkan rumah untuk orang tuanya di surga. Kamu tahu? Kamu sadar? Usia kamu sekarang sudah remaja, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Itu bukan lagi anak-anak. Kamu bukan lagi seorang bayi. Kamu bukan lagi seorang anak TK. Kamu bukan lagi anak SD. Kamu pra-remaja yang udah tahu apa yang mesti kamu lakukan. Lihat baik-baik dirimu. Tubuhmu udah mulai sempurna. Kamu udah mulai terlihat ganteng dan cantik. Kamu udah terlihat gagah. Kamu tahu? Kamu bisa seperti ini karena siapa? Tidak terjadi sendirinya. Itu semua gak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ada orang yang berjasa besar dalam hidup kamu. Ada orang yang telah berkorban banyak untuk kamu sehingga kamu bisa ada sampai sekarang. Jangan angkuh, jangan sombong. Kecantikanmu sementara, kegantenganmu sementara, kegagahanmu sementara. Setiap kamu pasti punya guru terbaik. Setiap kamu pasti punya guru terbaik yang selalu memperhatikanmu agar kamu bakal sukses dunia akhiratnya. Dialah orang yang peduli sama kamu
ialah orang tuamu. Tapi karena seminta kalian melihat mereka dengan mata kamu. Sekarang coba kamu lihat dengan hatimu. Mampukah kamu melihat wajah ibumu, wajah bapakmu dengan hatimu sendiri? Lihat dengan hatimu yang paling tulus. Lihat dengan hatimu yang paling jujur. Lihat wajah itu. Bukankah wajahnya sudah mulai keriput? Bukan wajah ibu bapakmu sudah mulai berkerut? Bukan wajahnya sudah mulai sayu? Mereka sudah tidak seganteng dulu lagi, tidak secantik dulu lagi, tidak segagah dulu. Bahkan sekarang mereka mudah sakit, mudah capek, mudah lelah. Kamu sayang sama mereka? Kamu cinta sama mereka? Kalau iya, anggukkan kepala. Kalau memang kamu cinta dan sayang sama mereka, sekarang sebut namanya, doakan. Sebut namanya, doakan. Jangan jadi anak yang pelit. Siapa itu anak yang pelit? Anak yang gak mampu menyebut nama orang tuanya dalam doanya. Anak yang pelit adalah anak yang gak mampu membayangkan wajah orang tuanya dalam doanya. Percuma kamu hafal Quran, tapi gak mampu menyebut nama orang tuamu dalam doamu. Percuma hafalanmu banyak, tapi hatimu keras. Percuma kalau perilakumu dapat bahagia orang tuamu. Jangan-jangan kamu gak sayang sama mereka. Jangan-jangan kamu gak cinta sama mereka. Jangan-jangan kamu gak mau ada mereka. Apakah kamu pernah bayangkan kamu hidup sendiri? Bayangin kamu hidup tanpa ibumu. Siapa yang nyiapin kamu makan? Bayangin tanpa ayahmu. Siapa yang mencari nafkah? Sekarang lihat wajah itu, doakan. Taruh wajah ayah ibumu di telapak tangannya. Sebut namanya, doakan. Jangan jadi anak yang pelit. Anak yang pelit adalah anak yang gak mampu menyebut nama orang tuanya dalam doanya. Percuma kamu sukses, percuma kamu hebat, percuma kamu pintar, percuma kamu banyak hafalannya, tidak mampu menyebut nama orang tua dalam doamu. Kamu belum bisa memuliakan mereka. Dan kamu tahu, doa itulah yang ditunggu-tunggu orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni salahku ya Allah, ampuni khilafku ya Allah, ampuni dosa dan khilaf kedua orang tuaku juga ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, cintai mereka ya Allah, jaga mereka ya Allah, lindungi mereka ya Allah. Panjangkan usia mereka ya Allah. Aku belum sanggup hidup tanpa mereka ya Allah. Meskipun aku tahu aku sering bikin mereka jengkel, masih sering bikin mereka marah, masih sering bikin mereka cemas, maka ya Allah, hari ini aku berjanji ya Allah untuk membuktikan kami layak sana yang salah dan soleha. Nah, taruh wajah ibu bapakmu dalam telapak tangan. Lihat dengan hatimu, lihat hatimu yang paling tulus. Lihat wajah itu, dia tersenyum sama kamu. Mereka berdua tersenyum sama kamu dan bilang, nah, bapak itu sayang sama kamu, nah. Bapak ibu bangga sama kamu, nah. Bapak ibu cinta sama kamu, nah. Apapun keadaanmu, nah percayalah, bapak ibu semampunya akan terus mengawal kamu. Kemudian mereka memelukmu, menciummu, dan mengatakan, nah, jadi lebih baik-baik ya. Bapak ibu nggak selamanya ada buat kamu. Tiba-tiba pelukan itu mulai mengendor. Tiba-tiba pelukan itu mulai mengendor. Pelan-pelan mereka berdua melepas pelukan kamu. Pelan-pelan mereka
silahkan peluk putra putrinya, usap kepalanya, usap bahunya, bisikin telinganya, katakan, nah, Bapak Ibu sayang kamu. Apapun keadaanmu, Bapak Ibu bangga sama kamu. Bisikin telinganya, Bu, Pak. Bisikin telinganya, nasihati. Usap kepalanya, usap punggungnya, nasihati. Bisikin telinganya, anakku, percayalah, kamu akan sukses nanti. Jadi anak yang baik ya. Jadi anak yang soleh ya. Percayalah, nak. Bapak Ibu gak akan pernah tinggalkan kamu. Maafin Bapak Ibu ya. Maafin Bapak Ibu yang pernah marah sama kamu, yang pernah menentang, yang pernah menyakitimu. Jujur, Bapak Ibu gak pernah benci sama kamu. Bapak gak benci sama kamu. Maafkan Bapak Ibu kalau saat itu pernah marah sama kamu karena emosi saat. Maafin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan lakukan semuanya buat kamu. Maafin Bapak Ibu. Bapak Ibu tiap malam menyebut namamu. Tapi kalau tidak ya sholat, doain Bapak Ibu ya kan? Doain Bapak Ibu ini. Kamu tahu Bapak Ibu sudah semakin tua, sudah semakin rapuh. Kekuatan Bapak Ibu hanya di kamu. Maka jangan ragu menyebut nama Bapak Ibu ya kan? Karena itu satu-satunya nanti pintu surga buat Bapak Ibu. Sering-seringlah mendoakan kami ya. Karena kami percaya sama kamu. Bapak Ibu juga lahir kamu di sini, di bukan tampil ini. Dan kami percaya sama kamu. Tapi jadi anak yang baik ya. Nah yang soleh-soleh. Kita sama-sama ya. Kita sama-sama berubah mulai sekarang. Bapak Ibu janji tidak akan lagi mudah marah sama kalian. Bapak Ibu janji akan lebih sabar sama kalian. Nah, bismillah ya. Kita sehidup ke surga. Semoga kalian nanti jadi ada yang sukses, bahagia dunia akhiratnya. Sekarang anak, sekali lagi cium tangan ibumu, cium tangan ayahmu. Bila mengucapkan dengan lisan, maafin aku ya Pak, maafin aku ya Bu. Aku janji akan berubah. Aku janji akan berubah sikapku. Aku gak akan bikin malu Bapak Ibu. Aku gak akan bikin sedih Bapak Ibu. Karena aku yakin ridho Allah berada di ridho panjenengan berdua. Maafin anakmu ya Bu, Pak. Ya, pasti kadang bikin jengkel panjenengan berdua. Pasti bikin jengkel panjenengan. Insya Allah kami akan segera berubah menjadi lebih baik. Tetap nasihati aku ya Bu. Tetap sabar padaku. Insya Allah nanti aku akan sukses. Aku menggandeng Bapak Ibu ke Baitullah. Aku ingin mengajar Bapak Ibu ke Baitullah. Doakan ya Bu ya. Aku menjadi orang kaya. Dan tentunya akan mengajak panjenengan berdua ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Ibu Bapak, sekali lagi putra putrinya dan anak-anak, setelah dipeluk Bapak Ibunya, silahkan kembali ke tempatnya semula. Mudah-mudahan hari ini Allah ijabahi, Allah kabulkan doa dan pinta kita. Mudah-mudahan Allah ridho pada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah catat ini sebagai awal baik buat keluarga kita, keluarga yang soleh-solehah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak turun
Dari lo, insya Allah. Anak-anak, tapi kamu udah janji sama mereka. Mulai sekarang, nah, Al-Quran tidak hanya di kepala, tidak hanya di hati, tapi juga di perbuatan. Menghafal Quran tujuannya selain sebagai pintu surga, juga merubah perilaku kita agar kita terjaga dari segala keburukan. Jazakumullah khairan katsiran. Demikian yang akan saya sampaikan. Mohon maaf dan batin. Semoga Allah ridha. Barakallahu fikum. Wa hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.